Silakan. Oke, ya. Silakan langsung anak bata. Oke, terima kasih. Tidak ada malaikat yang dari Tuhan di dalam gua. Di dalam kitab 1 Raja-Raja, Elia masuk ke dalam gua. Tetapi lihat, baca ayat itu sampai selesai. Allah menyuruhnya keluar. Elia keluar. Apa yang kau lakukan di sini, Elia? Keluar, pergi. Karena di dalam gua itu ada namus. Itu yang dikatakan Allah kepada Elia ketika dia masuk ke dalam gua. Elia, apa yang kau lakukan di sini? Keluar, Elia, keluar. Memang Elia bersembunyi di dalam gua, tetapi Allah menyuruhnya keluar karena di situ ada namus. Nah, Ustadz Juma tadi mengatakan belajar bahasa Ibrani. Nomos itu adalah hukum, itu bukan bahasa Ibrani, Ustadz Juma. Itu bahasa Yunani. Nomos itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Namus itu adalah setan, Ustadz Juma. Menurut umat Nasrani. Tidak ada malaikat Tuhan pernah ada di dalam gua. Karena malaikat Tuhan yang ada di dalam gua itu adalah namus. Elia masuk ke dalam gua. Benar, aku juga pernah masuk ke dalam gua nyari sarang burung walet. Tetapi Allah berkata kepada Elia, apa yang kau lakukan di sini, Elia? Keluar, get out, pergi. Kenapa Allah menyuruhnya pergi? Karena di dalamnya ada namus. Nah, Ustadz Juma tadi mengatakan, kalau Yesus itu dari dalam gua, tidak, Yesus itu dikubur. Yesus itu dikubur. Lalu Ustadz Juma mengatakan rujuk teksnya ke bahasa asli. Silakan demo pergi ke LI, suruh hapus itu Alkitab. Kalau tidak terima, aku hanya membacakan apa yang telah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau tidak terima, kelilingi LI sama PGI, bakar itu, suruh hapus itu Alkitab. Jangan terjemahkan seperti itu, jadi koar-koar anak Batak. Bilang aja kayak gitu. Aku hanya membacakan yang tertulis, kalau namus itu ada di dalam gua. Yang berikutnya, dalam Sirah Nabawiyah, namus itu mendekap Muhammad, berarti dia ada. Bukan sekedar yang Ustadz bilang tadi dalam bahasa Ibrani itu nomos atau hukum. Tidak, nomos itu bukan bahasa Ibrani, itu bahasa Yunani, Ustadz. Siapa kita yang mengerti, siapa yang tidak mengerti? Kita ditonton orang ini. Nomos bukan bahasa Ibrani. Kalau namus, ya artinya setan. Dan kalau itu sekedar hukum, bagaimana mungkin hukum bisa mendekap? Dia didekap loh. Sampai 3 kali dia didekap oleh namus ini. Nah, yang akan kutanyakan, yang tidak Ustadz bantah. Dari tadi Ustadz selalu lari ke Alkitab. Tidak membantah apa yang kusampaikan. Sejak kenapa namus ini harus diganti dengan Jibril? Kenapa? Ada apa? Kenapa tidak namus aja seterusnya? Kenapa? Karena menurut pengertian orang-orang pada masa itu, namus itu adalah setan. Makanya diganti jadi Jibril. Itu dulu yang perlu harusnya Ustadz bantah. Kenapa tidak namus yang dipakai selama 20 tahun, 2 bulan, 22 hari? Kenapa harus diganti dengan Jibril? Ada apa? Itu adalah kebenaran, Ustadz Juma. Makanya aku bilang, mari kita saling menghormati. Tuhan kita berbeda. Tuhannya Bang Juma itu mengutus namus kepada Muhammad. Tidak bisa dibantah. Silakan bantah kalau bisa. Sirah Nabawiyah. Sahih Bukhari 3. Namus. Kenapa harus diganti ini jadi Jibril? Ada apa? Kenapa harus diganti dengan Jibril? Orang di awal yang bertemu Muhammad itu adalah namus. Dan kalau Ustadz katakan itu sekedar hukum, namus itu mendekapnya 3 kali. Didekap. Berarti ada. Berarti roh itu ada bisa mendekap. Ikro. Aku tidak bisa baca. Baca. Aku tidak bisa baca. Untuk ketiga kalinya dia didekap. Sangat kuat. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Lalu dilepaskannya dan dia pulang. Menanyakan kepada pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani mengatakan itu namus. Kenapa berganti jadi Jibril? Itu dulu bantah. Kenapa tidak namus saja dipakai? Menurut orang Nasrani memang namus itu adalah setan. Karena memang pada masa-masa itu di zaman jahiliyah orang itu mencari-cari Tuhan.
Biarpun setan kalau bisa memberkati mereka, mereka akan menyembahnya. Itu sah saja di zaman jahiliyah. Contoh di Indonesia, orang pergi ke gua bersemedi, itu sah. Dia tidak percaya kepada Tuhan yang benar. Dia ingin menjadikan setan Tuhannya, itu sah. Di dalam gua-gua di Yogyakarta, sah itu. Nah, kenapa harus diganti? Namus yang dari dalam gua ini, yang adalah setan ini, kenapa harus diganti namanya menjadi Jibril? Itu yang perlu kutanyakan. Silakan, terima kasih. Langsung saja Bang Zuma, nanti sekalian itu Oke, termute, sorry. 3 itu sepertinya anak Batak ini mengkorelasikan gua yang ada di dalam Bible dan apa yang di dalam Sahih Bukhari, karena kita pun nggak mau juga framing dari anak Batak ini sepertinya mencocokmologi kalau saya dengarkan, bukan kita nggak objektif ya. Mohon diluruskan Bang Zuma, silakan. Ya, baik. Jadi gini, yang pertama, alhamdulillah ternyata saudara saya melek. Jadi Torah itu hukum. Saya cuma mau Anda konsentrasi dengan kata nomos itu. Jadi nomos itu betul, itu bahasa Yunani. Oke? Nomos hukum. Dan itulah Torah. Torah itu ketetapan. Ketetapan itulah yang kemudian diterangkan oleh Tuhan di dalam Yesaya 29 Yesaya 42 nomor 1. Itulah yang diterangkan. Ya, bahwa lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku di atasnya supaya ia menyatakan nomos. Saya ulang, supaya dia menyatakan nomos kepada bangsa-bangsa. Anda belajar dari mana? Nomos itu adalah setan. Nenek mukipir yang usia berapa yang ngajarin itu? Nomos sama dengan setan. Nomos itu hukum. Dan hukum inilah yang kemudian diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang digunakan, di mana hukum-hukum itu harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Yesaya 42 nomor 1. Yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa apa namanya? Nomos. Catat dan ingat itu. Kemudian, kenapa Al-Quran menerangkan di dalam surah Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa inna latahdi ila siratal mustaqim. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena Al-Quran inilah hukum. Al-Quran ini hukum-hukum yang harus ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Kamu kena tadi ketika Anda mengatakan, saya sengaja mengatakan, nomos itu bahasa Ibrani. Saya ingin Anda tahu, nomos itu bahasa Yunani yang artinya adalah hukum, ketetapan. Dan ketetapan itu datang kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin Anda baca di dalam Yesaya 29 nomor 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan baiklah baca ini, maka orang itu akan berkata, aku tidak dapat membaca. Oke? Ketika kitab itu diberikan kepada orang yang tahu membaca, apa yang dikatakan? Aku tidak tahu membaca. Dia katakan 3 kali. Bahwa dia katakan, Iqra. Fakultu ma'ana biqari. Katanya. Saya tidak bisa membaca, apa yang harus kubaca? Ini berkesesuaian dengan Yesaya 29 nomor 12. Apa yang harus kubaca? Nah, lalu kemudian yang perlu Anda pahami, di dalam tuduhan Anda terhadap apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, di hadisnya mengatakan fa'akhsani, itu yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada Aisyah, istrinya. Kepada Aisyah ketika ia menjelaskan, dan juga kepada Siti Khadijah. Diterangkan seperti itu, bahwa makhluk itu membawa dan memegang aku dengan satu tangan dari samping. Artinya dia, apa itu istilahnya ya?
Fa'akasani itu artinya dia merangkul gitu. Dia merangkul. Lalu dikatakan di hadis itu juga, Fogotani, dia melindungi aku. Dia memeluk aku. Dia melindungi aku. Dia mengayomi aku. Itu yang diterangkan. Makanya hadisnya mengatakan, Balagaminni al-jahda. Saya mendapatkan upaya. Saya melepaskan diri kemudian. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan setan. Ini malaikat Jibril yang beda dimensi datang kepadanya mengajarkan Ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Adakah pengajaran setan di situ? Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ada ajaran setan di situ. Yang ajaran setan itu menciptakan manusia dari cairan seperti susu dan mengeras seperti keju. Itu boleh dikatakan ajaran setan. Tapi kalau dikatakan dia menciptakan dari segumpal darah, kemudian mengajarkan manusia dengan pena, dengan kalam, apakah itu ajaran setan? Bukankah kita tahu orang menjadi dokter, menjadi dosen, menjadi tentara, menjadi polisi, bahkan menjadi presiden sekalipun, menjadi orang nomor 1 di atas muka bumi ini, itu dari perantaraan membaca. Orang bisa menemukan listrik karena membaca, orang bisa menemukan pulsa karena membaca. Kalau kita convert terhadap pengajaran agamamu, Yesus yang adalah Tuhan didatangi oleh makhluk. Keringatnya seperti titik-titik darah. Ketakutan dia. Ini Tuhan loh, dibandingkan dengan apa yang digenapi oleh Rasul Muhammad SAW yang sudah dikabarkan terlebih dahulu. Bahwa akan datang nomos yang datang kepada roh penghibur, datang kepada penolong lain, di mana hukum-hukumnya akan diajarkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Anda baca di situ. Bagaimana kemudian tipikal dari Roh Kudus yang akan datang. Dia tidak berkata-kata dari dirinya, dia akan menyampaikan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus. Kemudian dia sama sekali tidak mengajarkan dirinya adalah Tuhan. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, terkait dengan apa yang Anda katakan, bahwa yang datang kepada Rasul Muhammad SAW itu adalah iblis. Tolong tunjukkan kepada saya datanya, nomos itu sama dengan setan. Saya ingin tahu. Ya. Lalu kemudian, terakhir ya di sesi ini, ketika Anda membaca kitab Anda, yang mengajarkan Yesus, menyembah Yesus adalah iblis. Anda lihat di dalam Markus, bagaimana kemudian ada iblis merasuki manusia, yang kemudian lari teriak-teriak di kuburan, siang malam, di rantai pun dia lepas. Begitu melihat Yesus, setan ini seketika datang menyembah kepada Yesus. Jadi yang mencontohkan menyembah Yesus itu sopo. Lalu kemudian, kalau Anda mengatakan yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah setan, indikasi ajarannya mana? Yang datang kepada baginda mengajarkan menyembah kepada Tuhannya pencipta langit dan bumi, yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Kata Yesus, Tuhan itu tidak nampak. Tidak ada yang bisa melihat Tuhan. Gitu ya, kata Yesus loh ya. Lalu kemudian, dia mengajarkan Yesus itu adalah utusan Tuhan. Lalu kemudian dia mengajarkan mengharamkan babi, mengajarkan bersunat, mengajarkan kemudian melakukan apa yang disyariatkan oleh Tuhan. Mengajarkan kemudian mendudukkan kitab-kitab terdahulu sebagai firman Tuhan. Lalu kemudian mana ajaran setannya? Yang mana kira-kira? Islam makhluk ini, nomos ini tidak mengajarkan menyembah makhluk. Di dalam pengajaran Bani Israel, ulangan 36 nomor 30, ulangan 32 nomor 36 dikatakan, Tuhan itu mematikan, Tuhan itu menghidupkan. Sementara Yesus dihidupkan, dimatikan. Nah, sekarang siapa yang mengajarkan kemudian menyembah kepada makhluk yang dimatikan dan dihidupkan? Nomos atau yang ada pada diri Anda? Karena yang menciptakan langit dan bumi ini, dia katakan tidak mati dan tidak dihidupkan. Dia yang maha hidup, dialah juga yang mematikan. Yesus dihidupkan, Yesus dimatikan. Dan Anda diajarkan untuk menyembah itu. Sekarang iblisnya bekerja di mana? Bekerja di Islam kah? Atau di Kristen? Di mana Islam mengajarkan menyembah kepada Tuhannya yang disembah oleh para nabi. Sementara Kristen mengajarkan menyembah kepada anak manusia, yaitu Yesus. Kira-kira yang Anda maksud masuk ke gua itu, yang Yesus masuk ke gua Yusuf Arimatea, atau yang mana ini? Silakan.
Oke, ya. Silakan Bang Anabata. Sebentar. Ini apa langsung sesi apa ya Bang Zuma dengan Aku penutup Anabata lah. biar gak Penutup kepanjangan lah, ngomongnya. biar impas. Aku lah terakhir, biar Enggak, impas. maksudnya sesi langsung dijawab seperti itu gimana? Biar langsung terjawab tercerahkan seperti itu. Ya, aku dulu 5 menit lagi biar impas. Baru habis itu nanti masuk ke sesi berikutnya. Biar impas, biar pas-pasan. Karena aku catat tadi waktu. Oke. Ya. Ustadz tidak membantah apa yang kusampaikan. Sejak kapan namus ini diubah menjadi Jibril? Dan Ustadz tadi mengatakan dalam satu riwayat bahwa ketika namus ini bertemu dengan Rasulullah SAW, dia berbicara kepada Aisyah. Salah Pak Ustadz. Tidak ada itu sebab nuzulnya, tidak ada. Di zaman namus ini menjumpai Rasulullah SAW, Aisyah belum lahir. Belum. Kau tahu dari mana anak Batak? Ketika namus ini menjumpai Muhammad, usianya 40. Sementara ketika Muhammad menikahi Aisyah, itu Aisyah umurnya 6 tahun. Dan menurut asbabun nuzul, diperkirakan usia Muhammad 54 tahun. Berarti ketika Muhammad berusia 40 tahun, Aisyah belum lahir. Tidak ada itu hubungannya dengan Aisyah, Ustaz. Tidak ada. Kalau Khadijah, ya. Karena Khadijah itulah istri Rasulullah SAW yang pertama. Aisyah belum lahir, belum. Karena usia Rasulullah SAW masih 40 tahun pada waktu namus menjumpai dia. Yang aku tanyakan adalah, sejak kapan namus ini berubah menjadi Jibril? Bukan nomos. Nomos itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Lalu Pak Ustadz merujuk ke dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya tidak pernah ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Aku tidak berbicara hukum, aku tidak berbicara namus. Yang aku bicarakan, aku tidak berbicarakan tentang nomos. Yang aku bicarakan adalah namus yang memang wujudnya ada. Hukum itu artinya ketetapan, tidak berwujud. Nomos itu ketetapan, tidak berwujud. Nah, yang kita bahas adalah namus yang wujudnya ada, bisa mendekat. Diriwayatkan di dalam satu hadis, masih di dalam hadis yang sama, bahwa Rasulullah berkata, aku kesusahan karena didekap oleh makhluk ini. Bukan hukum, makhluk tidak bisa dibohongi lagi Pak Ustadz. Namus itu makhluk. Dia mendekap Muhammad 3 kali. Berarti wujudnya ada. Esensinya ada. Kalau hukum mana ada esensi hukum? Hukum itu rambu-rambu atau perintah. Tetapi namus yang kita bahas ini adalah namus yang bisa mendekap. Sirah Nabawiyah. Sahih Bukhari 3 lebih jelasnya. Yang akan aku tanyakan, jangan lari-lari ke Alkitab lagi Pak Ustadz. Sejak kapan namus ini berganti nama jadi Jibril? Apa alasannya kenapa harus diganti? Dan jangan kaitkan dengan Aisyah. Pada saat itu usia Muhammad 40 tahun, Aisyah belum lahir. Karena ketika Muhammad menikahi Aisyah, umurnya 54 dan Aisyah 6 tahun. Tetapi kalau Ustadz Juma mengambilnya dalam satu hadis yang mengatakan dia berbicara dengan Khadijah, benar 100%. Karena Khadijah itulah istri Rasulullah SAW, bukan Aisyah. Aisyah itu nanti ketika dia berumur 54, di akhir hidup. Bahkan di akhir hidup Rasulullah SAW, Aisyah lah yang menemani dia. Bukan di masa ketika dia bertemu dengan namus. Pada ibadah tahanuts itu, semedi itu. Nah, berikutnya, lagi-lagi Pak Ustadz mengkaitkannya dengan Alkitab. Gua sudah aku bilang, jangankan Nabi Elia pernah di dalam gua, aku pernah ke dalam gua ngambil sarang walet, pernah. Nabi Elia masuk ke dalam gua karena dia sembunyi, tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Elia, ngapain kau di sini, Elia? Keluar! Dia diusir dari gua itu karena Allah tahu di situ ada namus. Harusnya itu yang Pak Ustadz Juma bantah. Sejak kapan namus ini berganti menjadi Jibril?
Kalau dikatakan itu hukum, tidak. Dia bisa mendekap, dia bisa memeluk, mendekap dengan sangat kuat. Sehingga aku kesusahan, kata Rasulullah. Sehingga aku kesusahan. Dan ini tidak pernah diajarkan di masjid, jangan mimpi. Sang debater tidak berani membongkar ini. Tidak berani. Apakah dia tahu? Ya, dia tahu. Itu dalam kitab-kitab Islam. Sirah Nabawiyah. Masih kitab yang terdepan. Kalau itu hanya sekedar hukum, bagaimana dia bisa berbicara? Bacalah, baca. Ada suara yang terdengar. Berarti dia memang ada. Esensinya ada karena ada suara yang mengatakan, baca. Itu adalah namus. Kalau nomos itu hukum. Hukum itu ketetapan. Enggak bisa bersuara, enggak bisa memeluk, enggak bisa mendekat. Itu yang aku tunggu dari tadi. Bukan lari-lari ke Alkitab. Kalau Elia itu sudah kubantah. Allah melarangnya. Apa yang kau lakukan di sini Elia? Get out. Allah menyuruh dia pergi. Ya terima kasih. Mungkin itu penutup dari saya untuk sesi ini. Kalau belum ada jawaban yang pasti, ya aku minta maaf. Itulah yang aku tahu. Terima kasih. Silakan. Oke. Moderator bisa saya bantah yang tadi atau gimana? Lanjut langsung. Silakan. Suara motor. Ya, ya lanjut aja Bang. Silakan lanjut langsung dibantah. Ini Mas Erwin lagi di jalan. Oke, saya handle dulu ya. Oke. Nah, inilah yang saya katakan, Anda banyak belajar dong. Anda nggak ngerti sanad berarti. Anda nggak ngerti sanad. Ketika saya mengatakan pemberitaannya itu dari Aisyah dan baginda Rasulullah Muhammad SAW tentu bercerita tentang itu kepada Aisyah. Haddatsana Yahya bin Bukhair. Ya. Qala haddatsana Laits an Uqail an Ibnu Shihab. Jadi Anda harus belajar itu an Urwah. Lalu dikatakan an Aisyata ummil mukminin. Tapi ilmu Anda nggak akan mungkin sampai ke sana sih, nggak apa-apa. Jadi dalam ilmu sanadnya yang saya terangkan tadi, kejadiannya memang kepada Khadijah. Kemudian disampaikan kepada seorang imam, seorang rabi. Lalu kata rabi itu dengan menggunakan bahasa Yunani itu adalah namus atau nomos. Karena dia sudah menggunakan bahasa Arab, maka dia mengatakan namus. Namus itu bahasa Yunani. Dan Anda tidak bisa menunjukkan kepada saya mana bahasa Yunaninya nomos itu sama dengan setan. Tunjukkan kepada saya. Anda hanya menuduh buta karena nggak ada ilmu. Kemudian Anda mengatakan itu harus hukum. Wow. Yang datang ini artinya yang membawa hukum. Itulah malaikat Jibril. Ketika kemudian Anda mengatakan, kok bisa menggunakan nama Jibril? Ya iya. Karena harus masuk ke dalam bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Ruhul Kudus. Qul nassalahu Ruhul Kudus. Ruh Kudus itu yang diambil gereja, lembaga kitab Indonesia itu dari Al-Quran, itu adalah malaikat Jibril. Apa pembuktiannya diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibrilah fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Jadi yang datang membawa wahyu itu Jibril. Karena dia muatannya adalah hukum-hukum, maka ketika kemudian datang kepadanya di bawah Siti Khadijah dikatakan bahwa itu adalah namus. Namus itu adalah pembawa hukum. Hukum-hukum yang dimaksud di sana. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau dikatakan ada iblis datang ke Gua Hira, tunjukkan di dalam bahasa Yunani, iblis itu bahasa Inggris, bahasa Yunaninya apa? Lalu kemudian kalau Anda lari ke bahasa Ibrani, setan itu bahasa Ibraninya apa? Anda tidak akan temukan itu. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani, Anda tidak akan menemukan nomos sama dengan setan. Jadi jangan Anda pelintir-pelintir. Jadi saya katakan kepada saudara, yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu adalah malaikat Jibril. Dia dipegang, dia dipeluk. Betul. Memang iya. Kami umat Islam tidak membantah itu. Kami paham haditsnya. Kami ngerti sanadnya. Rawihnya kami paham. Matanya kami paham. Kalian aja yang baru mengetahui itu dari orientalis barat. Karena saya yakin Anda nggak bisa baca Arabnya. Saya yakin.
Oleh karena itu ilmunya Anda hanya berdasarkan kepada titipan orientalis barat. Saya pastikan itu. Nah, kemudian ketika Anda melakukan sesuatu tipuan-tipuan di dalam satu raja-raja itu tadi, saya katakan ternyata Anda ini suka nipu juga rupanya ya. Tuhan memerintahkan kemudian Elia keluar, bukan karena di dalamnya itu ada setan. Anda belajar di mana? Siapa yang ngajarin Anda nipu kayak begitu? Anda mengatakan, keluarlah. Di situ ada namus, kata Anda. Halo? Justru Tuhan bukan malaikat lagi yang datang ke goa. Tapi Tuhan itu langsung yang turun menemui Elia. Apa tujuannya Elia disuruh keluar dari goa? Apa? Karena di dalam ada namus gitu? Tidak. Anda belajar di mana? Anda dengan Rudi Yohanes mirip rupanya ya. Ketika kemudian Tuhan berfirman bercakap-cakap dengan Elia, Tuhan kemudian mengatakan, keluarlah wahai Elia. Itu setelah Elia menerima wahyu. Paham enggak? Ketika diperintahkan keluar, apa yang diinginkan oleh Tuhan? Berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran. Dia akan memberikan dia akan membelah gunung, dia akan memecahkan bukit-bukit. Kenapa disuruh keluar? Agar Elia melihat mukjizat itu. Begitu kawan, bukan karena di tempat Elia itu ada setan. Yang ada setan itu di goa Yusuf Arimatea. Kenapa? Kok bisa mayat bangkit makan ikan goreng? Yesus yang tadinya mayat kok bisa berjalan? Makan ikan goreng lagi. Bahkan di dalam Lukas 24 nomor 37, murid-muridnya ketakutan karena mengira melihat hantu. Nah, orang yang keluar dari goa, tiba-tiba berjalan, makan ikan gorengnya, dikira hantu lah, namanya mayat. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi kalau kemudian Anda memahami, penulis kitab kanonik, Paulus, Lukas, Markus, menulis dari Roh Kudus. Nah ini Roh Kudusnya yang saya maksud. Siapa yang mengajarkan dia? Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang keluar dari kubur, yang keluar dari goa. Nah, Yesus yang keluar dari goa, yang kemudian mengutus Roh Kudus, mengajarkan penulis kitab Anda, ini yang perlu dikasih tanda tanya besar. Yesus kerasukan roh apa rupanya? Kok dia mengajarkan Tuhan itu 3 pribadi? Ayo, atau jangan-jangan penulis kitab Anda yang kerasukan, yang Anda katakan setan. Karena nomos itu bukan setan, nomos itu adalah malaikat. Nomos itulah yang membawa hukum. Hukum itulah yang tertera dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Karena yang datang adalah pembawa hukum. Itulah Roh Kudus. Saking hebatnya Roh Kudus, namanya pun dicuri, dimasukkan ke dalam kitab Anda. Saking hebatnya Roh Kudus, nama kitab yang dibawa Roh Kudus, pengajarannya Alkitab, dicuri, dimasukkan ke dalam kitab Anda. Saking hebatnya Roh Kudus, dia datang membawa nama Allah, nama Rasul, nama Nabi, dan seterusnya, dicuri, masuk ke dalam kitab Anda. Saking hebatnya, itu Anda katakan setan. Kalau begitu Anda mencuri istilah-istilah dari setan. Ayo. Jadi nggak enak saya nih. Jadi saya kira begitu ya, saudara ya. Jadi kalau Anda mengatakan tentang Elia, saya bilang, kamu jangan bawa Bible. Kenapa Anda takut bawa Bible? Kenapa Anda takut saya membahas Bible? Karena saya pakar Bible. Anda yang harus belajar sama saya Bible. Belajar hadis pun Anda harus belajar sama saya. Apalagi Quran. Jadi data yang Anda bawa, titipan Arab, titipan bangsa Barat. Orang-orang pembenci Islam. Nah ketika dikatakan yang datang adalah makhluk, yes. Makhluk kalau dikatakan iblis, nggak mungkin mencontohkan contoh yang buruk. Iblis di dalam Markus 2 memberikan contoh menyembah Yesus. Contoh itu kemudian dipraktekkan oleh Kristen hari ini. Paham nggak Anda? Hayo. Siapa murid Yesus yang menyembah sujud kepada Yesus? Ada? Filipus tidak, Thomas tidak, Andreas tidak, Yudas tidak, Maria istrinya tidak, kemudian ibunya juga Maria tidak. Yusuf Arimatea yang menurunkan dari tiang kematian juga tidak. Kemudian siapa lagi? Nikodemus juga tidak. Tidak ada yang menyembah. Tapi iblis, Pak, ketika melihat Yesus, dia sembah sujud menyembah kepada Yesus. Nah sekarang kalian Kristen menyembah Yesus itu ikut murid Yesus atau ikut setan? Nggak enak. Oke. Saya kira sebentar untuk itu. Silakan, moderator. Baik, terima kasih Mas Zuma. Saya juga batuk. Silakan, anak Batak. Terakhir aku kan? Benar kan? Ya boleh, silakan. Terakhir juga nggak apa-apa. Bentar, iklan ya. Iklan sebentar ya. Kulewati dulu iklan. Oke, iya.
Ya, makanya ku bilang, marilah kita saling menghormati. Tuhan kita itu berbeda. Nomos itu hukum, artinya ketetapan, bukan satu makhluk yang bisa memeluk. Kalau namus, ya, namus itu bisa memeluk, bahkan dia memeluk Muhammad 3 kali. Bedakan. Ketetapan itu rambu-rambu, undang-undang. Bagaimana mungkin undang-undang bisa memeluk, mendekap sampai kepayahan? Kan kayak gitu. Nah, lagi-lagi akan aku katakan, Elia memang bersembunyi di dalam gua, tetapi Allah mengatakan kepadanya, keluar. Itu bisa kau baca di dalam Raja-Raja 19 ayat 9. Baca satu perikop. Pelajaran sekolah minggu kelas 4 SD, membaca Alkitab itu dimulai dari judul perikop. Tidak bisa satu-satu ayat. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apa kerjamu di sini? Hai Elia. Itu yang tertulis di kitab suci. Allah memarahi dia karena dia masuk ke dalam gua. Karena di situ ada namus. Bukan nomos. Nomos itu ketetapan. Bagaimana mungkin ketetapan bisa memeluk sampai kepayahan, sampai 3 kali dipeluk? Sejak kapan namus ini? Apa alasan namus ini diganti jadi Jibril? Itu sebenarnya benang merahnya. Kalau memang namus ini adalah malaikat yang dari Tuhan, kenapa enggak selama 20 tahun dipakai? Yang memeluknya di gua ini, memeluknya di gua ini. Jelas-jelas dikatakan Waraqah bin Naufal, ini namus. Karena memang pada waktu itu sah-sah saja untuk mencari Tuhan. Nah berikutnya, lagi-lagi Ustadz Juma mengaku, saya harus belajar dari Ustadz Juma tentang Alkitab. Enggak apa-apa lah ya, enggak apa-apa. Tetapi aku tidak ingin sombong, enggak apa-apa. Sekarang, kalau memang Ustadz Juma mengetahui Alkitab, bukankah pada abad pertama, kedua, dan ketiga, orang Kristen sudah menguasai seluruh dunia yang kita kenal dengan 5 patriark. Patriark Roma, Yerusalem, Mesir atau Alexandria, Turki atau Konstantinopel, dan Syria atau Suriah sekarang. Belum ada agama Islam. Belum ada lahir Muhammad, belum ada. Orang Kristen sudah menguasai seluruh dunia. Dan apa yang dicatat oleh kitab suci pada saat itu, sebelum Muhammad lahir, sebelum ada agama Islam. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kalau ada yang mengabarkan kepadamu Injil yang berbeda, selain daripada Injil yang kami beritahukan, sekalipun dia malaikat, termasuk malaikat namus dan atau malaikat Jibril itu, terkutuklah dia. Alkitab mengatakan itu dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Terkutuk termasuk malaikat namus. Ataupun kalau kalian menyebutnya Jibril, terserahlah. Terkutuk karena Injilnya berbeda. Injil yang sudah kami terima pada abad pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, yaitu Allah menjadi manusia. Dan Yesus disalib. Mati, ya Yesus mati. Sebagai manusia dia mati. Tetapi dia bangkit. Dan naik ke surga. Itu yang kami terima. Tetapi ketika malaikat yang terkutuk ini datang pada abad ke-6, membelokkan Injil itu harus terjadi. Karena sudah dinubuatkan oleh kitab suci bahwa akan ada malaikat yang membelokkan. Tetapi malaikat terkutuk. Namun malaikat terkutuk menurut Galatia 1 ayat 8 dan 9. Kalau kalian menyebutnya Jibril, udah terserahlah. Sama kalian Jibril, nggak apa-apa, kita saling menghormati. Tapi aku masih bersikukuh mengatakan itu namus. Karena itulah sebab nuzulnya. Pertama sekali, aku tetap mengatakan itu namus, bukan Jibril. Karena itu yang pertama sekali. Nah berikutnya, Ustaz Juma mengatakan tadi kau harus belajar Alkitab sama aku. 1 Timotius 4 ayat 1 jelas dikatakan. Keluar dari agama Kristen mengikuti ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Tidak terima bakar LAI sama PGI. Suruh hapus itu dari Alkitab. 1 Timotius 4 ayat 1. Yang keluar dari agama Kristen itu mengikuti ajaran setan. Silakan komplain ke PGI sama ke LAI. Aduh ganti itu terjemahannya itu. Keluar anak Batak. Bilang kayak gitu.
Aku bilang tadi, aku hanya mengikuti apa yang ada di kitab suci, apa yang dikatakan para nabi. Makanya aku bilang, jangan kita menjelek orang Kristen. Selalu aku bilang sama orang Kristen, jangan jelek-jelekan Al-Quran, karena itu firman Allah melalui namus. Biar aja itu agama mereka. Nggak usah kita jelek-jelekan kitab suci orang lain. Itu agama mereka. Tuhan mereka adalah Allah. Sementara kita tidak. Kitab suci kita Alkitab, dan Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjadi manusia. Kita berbeda, mari kita hidup bersama. Jangan lagi membahas agama orang lain, karena berbeda, Tuhannya berbeda. Allah yang kami sembah itu adalah roh. Itu Yesus yang berkata dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, bukan zat. Kalau Allah Ustadz cuma zat, oke, nikmati Allahmu yang adalah zat itu. Yang menyampaikan firman-Nya kepada Muhammad melalui namus. Nikmati, silahkan. Jangan utak-atik Alkitab kami, biarlah kami beragama Kristen. Ini Alkitab kami. Sehingga kita bisa hidup damai meskipun Tuhan kita berbeda. Makanya aku tidak pernah menjelek-jelekan Al-Quran, karena aku tahu itu adalah firman Allah, bukan firman Tuhan. Karena bagi saya Allah itu bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin mengutus namus. Kalau Allah mengutus namus, ya itu terserah, nikmati aja. Oke, itu penutup dari saya. Saya kira saranku diterima. Mari kita berdakwah menurut kitab suci kita masing-masing. Jangan membahas agama orang lain dalam ber-YouTube. Itu saranku kalau diterima. Kalau tidak diterima, ayo kita lanjut aja. Lanjut aja, udah terlanjur aku bikin YouTube. Lanjut aja, terserah. Ya mungkin itu. Iya, kalau bisa Anda langganan dengan saya supaya bisa belajar gitu loh. Baik, Ya. baik. Oke. Baik, nanti akan saya atur ya untuk sesi kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagaimana anak Batak? Karena ini jelas satu kali sesi pertemuan tidak mungkin memuaskan. Satu putaran kedua lagi, belah Bang. pihak. Habis itu closing. Bentar, ya. Bagaimana Mas Batak kalau kita adakan jadwal ulang lagi? Oke, silakan. Tapi harus. Ya, nanti kita akan hubungi terkhusus untuk Mas Juma. Silakan Mas Juma untuk memberikan sesuatu di sini. Kalau sekalian closing aja, sekalian closing. Ya, silakan Mas Juma. Ya, ini closing atau gimana, Bang? Closing. Boleh closing juga boleh. Ya, kalau closing Atau nambahin dibalik kan juga saya tadi yang penutup, pembuka gitu. Siap. Berapa menit? Ya, Bang Juma menutup. Setelah itu, karena tadi pembukaannya kan Mas Juma. Yang untuk penutup, yang pertama adalah Mas Juma, yang keduanya adalah anak Batak. Bagaimana? Oke, terserah. Jadi saya pembuka, saya juga penutup gitu. Betul. Boleh, betul. Berarti saya dulu yang menutup ini. Enggak, ini Ya, Bang betul. Juma dulu. Silakan. Bang Juma dulu memberi Bang Juma dulu. statement. Bang Juma dulu memberi statement. Habis itu disangka oleh anak Batak, kemudian ditutup, baru kembali ke Bang Juma menutup gitu. Berarti satu sesi lagi. Betul. Betul. Oke, baik. Jadi rupa-rupanya Anda harus betul-betul dari A sampai Z dibimbing untuk memahami tentang namus, ya. Di sini diterangkan di haditsnya, ketika Anda mencoba untuk membawa hadits atau sirah nabawiyah, Anda harus belajar kemudian untuk menerima segala apa yang ada di dalam hadits itu. Faqala lahu Waraqah. Maka Waraqah berkata kepada dia, "Haza namus, ini adalah namus." Itu yang dikatakan oleh Waraqah. Tapi apakah cuma sampai di situ? Tidak. Tidak hanya sampai di situ. Apa kata Waraqah pada saat itu? Alladzi nazzalallahu ala Musa. Ayo. Ini adalah namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa yang datang kepada Musa itu setan, gitu. Faqala lahu Waraqah, "Hadzal namus alladzi nazzalallahu ala Musa." Inilah namus yang dulu juga pernah datang kepada Musa. Kenapa Waraqah mengatakan namus? Karena Waraqah itu memiliki dua keahlian. Apa keahliannya Waraqah? Bahasa Greek dan bahasa Ibrani. Makanya dia menerjemahkan bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Arab. Kitabnya Anda. Inilah dia mengatakan hadza namus ladzi nazzalallahu ala Musa. Inilah namus yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Musa.
Lalu kemudian Waraka mengatakan, sekiranya aku masih muda, aku akan menjadi pembelamu ketika kaummu mengusirmu. Apa yang terjadi? Benar nggak? Apa yang diterangkan oleh Waraka ini? Benar nggak dia akan diusir? Diusir, Pak. Kenapa diusir? Sama seperti Musa. Musa diusir. Dia membawa kaumnya nyebrang lautan. Dia membawa kaumnya meninggalkan kota Mekah. Jadi dia sama seperti Musa. Datang namus kepada dia. Belajar Islam itu kayak gitu. Saya tunggu tadi Anda sampai ke sana, tapi ternyata enggak. Anda hanya membawa titipan-titipan pembenci Islam rupanya. Kemudian, ketika Anda mengatakan umat Islam itu penyembah zat, kami penyembah roh. Kalau saya tanya kepada Anda, apa bedanya setan dengan Tuhan Anda yang sama-sama roh? Anda tidak akan mungkin bisa jawab itu. Kenapa? Tuhan Anda roh. Dan roh itu adalah setan. Coba. Setan itu roh. Nah, kalau Anda mengatakan umat Islam menyembah zat, karena ada kata zatullah. Zat dalam bahasa Arab itu artinya pribadi. Pribadi Allah. Artinya umat Islam menyembah pribadi Allah. Yes. Yang salah adalah plesetan Anda yang mengatakan Tuhannya umat Islam adalah zat. Padahal kalau Anda belajar, nih sekali lagi saya ajarin ya. Di dalam terjemahan lama, Kisah Para Rasul 17 nomor 29 bunyinya kayak begini. Maka oleh sebab itu dijadikan oleh Allah, tiadalah patut kita menyangkakan zat Allah. Itulah serupa dengan emas atau perak. 1 Timotius 6 nomor 16 di terjemahan lama, yang hanya mempunyai zat yang tiada mati dan mendiami terang yang tidak terhampiri. Ibrani 1 nomor 3 terjemahan lama, maka ia menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan. Ibrani 10 nomor 1 terjemahan lama, karena sedangkan Taurat itu hanya menunjukkan bayang-bayang segala berkat yang akan datang itu, bukannya zat yang sungguh segala perkara itu. Oke? Jadi Tuhan Anda itu zat. Tuhan Anda yang zat, bukan Tuhannya umat Islam. Kata huruf D, Z, A, T itu bahasa Arab. Artinya hakikat atau pribadi. Ya, paham ya? Jadi kalau dikatakan zatullah, artinya zat Allah, artinya pribadi Allah. Bukan Allah itu pribadi. Tidak seperti kitab Anda. Tuhan itu adalah roh. Setan itu juga adalah roh. Jin itu juga adalah roh. Hantu itu juga adalah roh. Kuntilanak itu juga adalah roh. Hantu belau juga adalah roh. Tuhan Anda adalah roh. Oke, mana lagi kalau kayak begitu? Jadi tadi sudah terbantahkan ya. Dari namus, kemudian zat, apa lagi? Yang Anda tidak bantah adalah Yesus keluar dari goa. Goa Yusuf Arimatea. Begitu keluar langsung menjadi Tuhan. Itu yang Anda tidak bantah. Kenapa? Ketika dia di Getsemani, dia juga masuk dalam goa Getsemani yang ada di bukit. Kenapa Anda nggak bantah? Ayo. Jadi plesetan yang Anda lakukan sore hari ini nampar muka Anda sendiri. Bahasa Yunani setan itu Gideon. Bukan Nomos. Bukan Nomos. Bahasa Ibrani kalau setan itu Satan. Bukan Nomos. Bukan Nomos. Nomos itu hukum. Jadi mau lari kemanapun, kenanya kepada Islam. Kisah Para Rasul 3 nomor 22. Bukankah di dalam Torahmu dikatakan bahwa Allah akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Ayo, siapa itu? Tuhan Anda malah yang dibasmi. Harus ada Nomos yang datang membawa hukum kepada nabi yang sama seperti Musa itu. Di tangannya menyala-nyala hukum Tuhan yang akan ditegakkan kepada bangsa-bangsa. Jadi saudara anak Batak, ya, saya katakan kepada saudara, Anda keliru kalau Anda membawa hadits atau membawa sirah nabawi. Yang perlu Anda pahami adalah Tuhan yang adalah Yesus menurut konsep Anda tadinya manusia biasa. Tapi setelah dikhianati oleh Yudas, Yudas pun berkhianat karena kerasukan setan, Yesus dilantik. Berarti Yesus disalib karena pekerjaan setan. Yesus kemudian bangkit dari kematian, juga dilantik menjadi Tuhan oleh pekerjaan Paulus. Makanya dikatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus pernah mengaku sebagai bapak.
Akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Sementara Bapak mengatakan, jangan ada padamu, jangan kau sebut siapapun di atas langit dan di atas bumi ini Bapak, karena Bapakmu hanya ada di surga. Paulus minta disebut Bapak. Waduh. Dan semua konsep ajarannya yang kamu lakukan menyembah kepada Yesus dari Paulus. Menyembah selain daripada Tuhannya Bani Israel dari Paulus. Menganggap Yesus itu Tuhan dalam rupa manusia dari Paulus. Mengharamkan kemudian hukum Torah dari Paulus. Menghalalkan babi, Paulus. Tidak sunat, Paulus. Semua dari Paulus, sang bapaknya Kristen. Demikian, silakan. Oke, ya, terima kasih. Nah, makanya aku bilang, mari kita nikmati. Baik, sebentar. Ini sesi closing ya, akan saya batasi waktunya 3 menit ya, anak Batak ya. Siap. Biar kita fokus, oke ya. Waktu akan berjalan setelah anak Batak berbicara, 3 menit. Oke, ya. Makanya aku bilang, mari kita nikmati agama kita masing-masing. Kami tidak bersunat. Orang Yahudi harus bersunat. Karena itu adalah Taurat yang diturunkan yang diajarkan oleh Musa, hamba Tuhan itu, kepada mereka. Kami bukan orang Yahudi, kami orang Batak. Berbeda. Kami tidak perlu sunat. Orang Nias sunat, ya. Karena ketetapan untuk orang Nias itu harus sunat. Meskipun mereka Kristen, mereka harus sunat. Jadi itu tidak berarti apa-apa. Nah, untuk itu aku katakan, kalau kami tidak sunat, nggak usah ungkit-ungkit. Itu udah menjadi agama kami dan menjadi ketetapan kami. Tapi nggak apa-apa. Yang kusampaikan adalah bahwa Allah kami itu menjadi manusia, bukan ujuk-ujuk jadi manusia kami anggap Tuhan. Bukan. Para nabi yang telah mengatakannya, Yesaya 9 ayat 5. Anak yang lahir itu akan disebut Allah yang berkata, Bapa yang berkata. Maka ketika anak itu lahir, orang-orang Majus dari timur menyembah dia. Ketika anak itu lahir, malaikat-malaikat datang kepada gembala, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Dia masih bayi. Dia sudah disebut Tuhan. Demikian juga ketika Yesus berdialog dengan orang-orang pada masa itu. Menurutmu siapakah aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Mesias itu Allah bagi orang Israel. Allah yang menjadi manusia. Itulah yang mereka tunggu-tunggu sampai sekarang. Dan pengakuan para rasul berkata, engkau adalah guru dan Tuhan. Dan Yesus berkata, benar, akulah guru dan Tuhan. Demikian juga dengan rasul yang lain berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Yesus itu Tuhan dan Allah kami. Demikian juga di kitab Wahyu. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Siapa lagi yang Alfa dan Omega? Kalau bukan dia yang menjadi manusia. Jadi sebelum Yesus datang ke dunia, dia adalah Allah yang ada di surga. Dia menjadi manusia, itulah yang kami sembah. Dan terbukti dia kembali terangkat ke surga. Dan itulah yang kami tunggu-tunggu sampai sekarang. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 9. Yohanes 30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa menyelamatkanmu. Hanya Yesus Kristus. Itu yang diajarkan para rasul. Sudah kubilang tadi, kami hanya mengikuti apa yang diajarkan para rasul. Baik, waktu sudah habis ya, 3 menit. Saya batasi. Oke, silakan Mas Juma untuk closing yang masih 20 menit. Oh, silakan. Baik, terima kasih ya saudara anak Batak, dialognya baik ya. Oke. Jadi Tuhan yang kami sembah itu bernama Allah. Saking benarnya bahwa Tuhan itu adalah Allah, agama lain pun latah menggunakan kata itu. Nah, beliau menyatakan dirinya di dalam Al-Quran, huwa al-awwalu wa al-akhiru. Jadi diawali dengan alif lam. Alif lam. Huwa al-awwalu.
Walau kemudian kaidah membacanya wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin dan seterusnya. Tapi yang ada di dalam pemahaman kita umat Islam berdasarkan pernyataan Al-Qur'an, huwa al-awwalu. Huwa al-awwalu. Artinya dialah yang maha awal. Tidak ada yang mendahulinya. Dialah yang ada sebelum semuanya ada. Al-awwal. Jadi dia bukan awal, juga bukan akhir. Kalau awal itu ciptaan, kalau akhir juga itu ciptaan. Tapi dia maha awal, maha akhir. Itu baru Tuhan yang benar. Jadi kalau ada yang mengatakan akulah yang awal, akulah yang akhir, itu bukan Tuhan itu. Karena yang awal bisa jadi dia yang pertama masuk sekolah, dia yang terakhir pulang sekolah. Dia yang pertama disunat, dia yang terakhir disunat. Itu awal dan akhir. Tapi kalau yang maha awal itu tidak ada dia tidak ada yang memulai dari dia. Dialah yang ada sebelum segalanya belum ada. Sebelum yang lainnya ada. Huwa al-awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ini baru Tuhan konsepnya benar. Kalau dia maha awal, maha akhir itu baru benar. Tapi kalau dikatakan akulah awal, akulah akhir. Ya, sama tadi pagi juga aku yang awal masuk kantin dan paling terakhir keluar dari kantin. Jadi konsep ketuhanan yang benar itu di dalam pemahaman para nabi jelas bahwa Tuhan itu bukan makhluk, tapi dia adalah Khalik. Dialah pencipta langit dan bumi. Tidak ada kemudian esensi yang serupa dengan dia. Itulah Allah. Diterangkan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah. La raiba fih. La raiba fi, la raiba fi. Wa man asdaku minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu semua makhluk pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya pada hari itu. Siapakah yang lebih benar perkataannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara saya menghargai iman Anda. Tuhan kita memang berbeda, tapi kesamaannya karena Lembaga Kitab Indonesia mengambil istilah-istilah di dalam Islam. Andai saja jujur menggunakan bahasa Yunani, maka kita tidak akan ada kesamaan sedikit pun. Demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Juma yang telah berdiskusi dengan baik. Demikian juga terima kasih untuk anak Batak ya. Nanti kita akan jadwalkan ulang dengan Mas Juma dengan tema yang berbeda. Semoga saja kajian kita di JCC ini bisa mencerahkan semua, baik saudara saya yang Muslim, juga saudara sebangsa setanah air yang beragama Kristen. Dan kita akan tetap mengadakan diskusi interaktif dua arah, sehingga kita akan menghasilkan sebuah pembelajaran buat kita semua. Yang Muslim dengan mendengarkan perdebatan ini, keimanan kita lebih kuat lagi. Demikian juga yang Kristen dengan menyampaikan kebenaran di dalam agamanya. Semoga saja saudara-saudara Kristen juga beriman lagi kepada kekristenannya. Di sini tidak ada kalah maupun menang. Yang memenangkan itu adalah hati kita masing-masing. Yang memenangkan, yang juri utamanya adalah netizen di luar sana. Oke, terima kasih dan saya ucapkan semuanya untuk narasiar. Kita akan bareng-bareng tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.